Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa ketemu ya, di suasana yang gerimis hujan rintik-rintik. Tapi kita akan membahas materi perpajakan kita sesuai dengan jadwal. Karena kemarin kita adakan perubahan jadwal, jadi ya hari ini kita kembali ke jadwal yang seharusnya. Hari ini kalau sesuai dengan RPKPS, kita sudah membahas pada pertemuan yang ke-8. Kalau secara jadwal, hari ini, malam ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah perpajakan. Karena next 2 minggu yang akan datang, kita sudah masuk ke jadwal UAS, yang mulai tanggal 24 Januari. Nanti sampai dengan awal Februari ya, tanggal 5 kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah materi penutup kita untuk perpajakan, jadi nanti untuk materi yang akan kita bahas saat UAS adalah materi kita kemarin setelah UTS ya. Kemudian kita lanjutkan sampai materi yang hari ini ya. Dimulai dari PPH kemarin ya, kita coba ulas kembali PPH 21 kemarin, kemudian PPN kemarin ya, terus PPH Badan kemarin ya. Sama hari ini kita bahas terkait dengan pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Oke, materi sudah saya sampaikan di grup. Ada beberapa yang memang saya sesuaikan kembali di materi itu. Karena beberapa itu undang-undang pajaknya itu sudah ada perubahan. Karena memang undang-undang perpajakan di kita itu ya mengalami revisi beberapa kali. Kemudian itu pun masih di backup lagi oleh Peraturan Menteri Keuangan, ya, PMK. Nah, sehingga ada beberapa lapis ketentuan sebenarnya yang bisa kita pahami, kita gunakan untuk melihat aturan terkait dengan perpajakan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah maka beberapa hal terkait dengan ini setidaknya harus kita coba lihat lebih dulu, kita coba pahami lebih dulu supaya nanti setidaknya ketika kita akan menggunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis pajak yang ada, itu paling tidak kita sudah paham bahwa hal tersebut merupakan kategori pajak apa. Oleh karena itulah di dalam undang-undang pajak itu membedakan pajak itu berdasarkan dari zona wilayah yang mengampunya. Mengampu itu artinya yang memang kolektibilitas pajaknya dan menggunakannya. Nah, oleh karena itu pajak kita pecah jadi dua. Yang pertama adalah pajak pusat ya atau pajak negara. Nah, kemudian yang kedua adalah pajak daerah ya. Di mana yang kita sebut dengan pusat atau negara itu adalah benar-benar pajak yang menggunakan aturan dari undang-undang perpajakan. Aturannya berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga menginduk kepada sebuah aturan dari pemerintah langsung. Karena pajak-pajak jenis ini nanti akan lebih banyak dipakai untuk kontribusi di APBN. Sehingga menyumbang besaran APBN yang akan digunakan untuk mendanai operasional dalam 1 tahun sebuah negara, khususnya Indonesia. Nah, salah satu pajak yang menyumbang support paling banyak di konteks pajak negara atau pajak pusat ini adalah PPH. Baik itu PPH orang pribadi maupun PPH badan. Ya. Jadi segala jenis pajak penghasilan mulai PPH pasal 21, PPH pasal 22, 23, 25, ya, 24. Ya.
itu semua merupakan beberapa jenis pajak penghasilan yang paling banyak mensupport APBN. Nah, selain itu juga pajak badan, di mana itu dibayarkan oleh sebuah lembaga, institusi, perusahaan, ya, yang memang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajaknya. Nah, dari segala jenis perpajakan negara itu, sebenarnya yang memang paling besar kontribusinya adalah pajak orang pribadi. Karena memang jumlah orang pribadi di Indonesia yang sudah berkategori sebagai wajib pajak, ya, itu sudah mencapai 87% dari total penduduk Indonesia. Sehingga sisanya itu kalau nggak anak-anak ya memang belum ber-NPWP. Ya, nggak tahu itu memang belum berpenghasilan atau memang belum untuk memiliki NPWP. Nah, oleh karena itulah, maka setidaknya kita harus coba pahami, walaupun tidak banyak ya, terkait dengan klasifikasi antara pajak negara dan pajak daerah itu. Supaya setidaknya kita bisa membedakan, ya, membedakan nanti siapa yang menjadi pengampunya, di mana kita membayarnya, terus objek apa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oke. Nah, di dalam pajak negara itu sendiri, ya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, salah satunya bersumber dari pajak penghasilan. Di sini kalau misalkan kita ingin melihat ketentuan untuk aktivitas perpajakannya, itu bisa menggunakan aturan di dalam undang-undang ini. Di mana seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pemerintah itu beberapa kali melakukan revisi terkait dengan undang-undang pajak penghasilan. Ya mulai tahun 84 ya. 84 kemudian itu diubah lagi tahun 2000 ya. Dengan 84 itu adalah menggantikan undang-undang pajak tahun 25 ya, tahun 1925. Kemudian tahun 2000 itu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Itu kalau dihitung sebenarnya sudah perubahan keempat, cuman tidak saya definisikan lebih detail terkait perubahan-perubahannya, nanti bisa dilihat di Google ya. Karena setiap perubahan itu ada ketentuan-ketentuan yang memang mendasarinya. Yang jelas, fokus utama perubahan itu adalah untuk penyesuaian tarif. Ya. Karena memang dari waktu ke waktu, nilai dari uang itu memang berubah. Sehingga tarif dari pajak penghasilannya itu nanti juga ikut menyesuaikan. Nah, selain itu juga terjadi perubahan di PPh pasal 17, yaitu terkait dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Ya. Kalau lapisan penghasilan kena pajak itu perubahannya tidak sampai mengubah undang-undang pajak. Biasanya hanya diubah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sehingga sifatnya menyesuaikan. Ya. Nah, sebagaimana yang kemarin ketika di pembahasan PPh, kita sudah mendiskusikan lapisan penghasilan kena pajak, tarif pajak, penghasilan, dan seterusnya. Nah, itu semua sebenarnya adalah bersumber dari undang-undang pajak. Yang mana kita bahas terakhir adalah undang-undang pajak tahun 2000. Nah, ini terkait dengan pajak penghasilan yang masuk kategori pajak negara. Kemudian yang kedua adalah masalah pajak pertambahan nilai yang beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ini. Dan ada juga yang namanya pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM. Yang kemarin ya sempat viral ya perubahannya karena kondisi pandemi kemarin itu. Kalau masalah PPN ya sebagaimana di beberapa ketentuan itu yang terakhir ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, konteks yang dipakai untuk dasar pengenaannya sesuai dengan apa yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu terjadinya pertambahan nilai. Ya.
Di mana kalau kita bicara pertambahan nilai itu artinya terjadi perubahan bentuk dari segala barang yang semula nilainya rendah, kemudian berubah menjadi barang yang bernilai lebih, sehingga atas perubahan itu dikenakan pajak sebesar tarif 10%. Nah, sehingga biasanya PPN masuk ke dalam harga jual dari produk yang berubah tersebut. Oleh karena itu, yang wajib untuk membayarkan PPN ke negara adalah penjualnya. Jadi customer itu hanya membayar, ya, membayar, tetapi karena ikut di harga jual maka dia membayarnya ke customer. Padahal yang dibayar ke customer itu sebenarnya adalah titipan, titipan yang dilakukan oleh pembeli itu tadi, customer itu tadi kepada pihak penjual untuk dibayarkan ke negara. Nah, sifatnya titipan, ya. Karena dikenakan PPN, maka saya titip. PPN-nya itu di sini, di dalam harga barang. Nanti tolong dikeluarkan 10%, akumulasi dengan pembelian-pembelian barang yang lain, PPN-nya, kemudian dilakukan proses pembayaran ke KPP misalkan ya. Nah, itu nilai PPN, sehingga pengusaha yang wajib membayar PPN adalah pengusaha yang kena pajak atau sering disingkat PKP. Nah, itu kemarin kita sudah bahas terkait PPN ya. Aturannya ada di sini. Terakhir perubahannya itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ya, tapi kalaupun ada perubahan itu biasanya hanya perubahan mekanisme saja yang tidak sampai mengubah undang-undang. Nah, selain PPN juga ada PPNBM, ya, pajak pendapatan atas barang mewah, pajak penjualan, ya, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Yang kemarin sempat viral ketika pandemi itu ketika industri otomotif ya kemarin ya, yang memberlakukan PPNBM dengan tarif 0%. Ya. Sehingga mobil yang semula memang masih kategorinya barang mewah, ya, akhirnya dikeluarkan dari kategori barang mewah itu. Dia dianggap menjadi kebutuhan sekunder. Ya. Kalau mewah kan tersier ya. Nah, dia masuk kategori sekunder. Bahkan ada juga yang sudah mengkategorikan kebutuhan primer seperti LCGC, mobil yang dipakai untuk harian yang memang tujuannya untuk transportasi. Nah, oleh karena itu pemerintah menerapkan tarif 0%, artinya tidak dikenai PPNBM. Nah, sebenarnya itu berakhir di akhir 2021, tetapi awal 2022 itu juga masih ada beberapa yang masih menjual dengan 0 PPNBM. Karena memang signifikansi dari penghapusan PPNBM pada kendaraan baru itu sangat efektif, ya. Karena terlihat selisih antara dengan PPNBM dan tanpa PPNBM itu kisarannya sampai dengan ya, 5-10%. Hingga itu sudah signifikan jika barang yang dibeli itu harga ratusan juta. Nah, oleh karena itulah maka penghapusan PPNBM kemarin itu tujuannya sebenarnya bukan kok kita nggak butuh terkait dengan pajak ini, tetapi lebih penting lagi untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu pertumbuhan ekonomi itu kan dari sisi penjualan barang. Ya. Ketika penjualan barang itu sudah mulai membaik, maka pertumbuhan ekonominya juga membaik. Walaupun PPNBM-nya harus dikorbankan. Nah, tidak perlu ada pembayaran PPNBM. Toh nanti masih ada pajak-pajak yang lain yang menyertai penjualan maupun kepemilikan atas barang yang dibeli tadi. Oke, jadi bukan berarti kemudian menghapus satu pajak itu pemerintah, wah baik ya, sudah mengurangi pajak. Iya, secara prinsip, tapi tetap akan dikenai pajak di sisi yang lainnya. Karena memang kewajibannya tetap berlapis. Nah, undang-undang tentang PPNBM itu terakhir diubah itu tahun 2000 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Kemudian yang ketiga adalah terkait biaya materai.
Nah, ya biaya materai itu ya materai itu yang biasa kita pakai itu. Ya kalau mengikuti dari awal, materai itu awalnya nilainya sangat kecil. Semula cuma Rp1.000, itu tahun 85, 86 itu segitu. Hanya 1.000 materai itu. Kemudian berubah lagi tahun 85 itu menjadi 3.000. Ya, Rp3.000 materai waktu itu. Kemudian tahun 2000 itu berubah menjadi 6.000. Ya, 6.000. Termasuk terjadi perubahan terakhir itu ya. Tahun 2020 akhir ya, awal 2021 itu ketika geser dari 6.000 menjadi 10.000 itu. Nah, itu biaya materai. Karena sebenarnya ketika kita membeli materai itu sudah dikategorikan melakukan pembayaran biaya materai. Itu sudah termasuk pajak juga. Ya. Sehingga materai itu merupakan bukti dari kita sudah membayar pajak, sehingga dokumen yang ditempeli materai itu memiliki kewenangan yang sah di depan hukum, bahwa itu adalah dokumen resmi. Ya. Jadi seperti itu, karena sudah disegel dengan materai yang artinya sudah membayar biaya materai. Karena memang fungsi biaya materai itu ya itu untuk melegalisasi sebuah dokumen. Sehingga sama artinya itu sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait PBB. Namun, PBB yang saya jelaskan sebagai pajak negara itu adalah PBB ketika menggunakan aturan tahun 1985. Ya, ketika tahun 1985, kemudian diubah 1994, ya, PBB waktu itu masih merupakan pajak pusat atau pajak negara. Namun seiring dengan waktu, tahun 2005 kemarin, PBB bergeser menjadi pajak daerah. Karena sepenuhnya yang namanya bumi dan bangunan, gara-gara kita akan menggunakan prinsip otonomi daerah, maka itu diserahkan sepenuhnya pengelolaannya pada daerah. Sehingga ketika melakukan pembayaran pajak atas bumi dan bangunan di suatu daerah, maka itu menjadi hak dari pemerintah daerah setempat. Sehingga itu menjadi pajak daerah. Kemudian yang kelima, ya, yang masih masuk kategori pajak pemerintah, pajak pusat, adalah BPHTB. Ya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini sifatnya sama dengan biaya materai, yaitu biaya yang dibayarkan ketika melakukan sebuah proses. Jadi sebenarnya definisinya agak beda dengan pajak. Ya, pajak itu kan sebuah kewajiban yang kita harus bayarkan karena kita menikmati suatu fasilitas. Itu pajak. Tetapi ketika bea itu adalah sesuatu yang memang harus kita bayarkan karena kita menggunakan aktivitas tersebut untuk sebuah legalitas dokumen. Nah, itu bea. Sehingga di sini biayanya ada dua. Yang satu biaya materai untuk legalitas dokumen tadi di atas materai. Kemudian yang kedua adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 yang kemudian diubah di tahun 2000. Ya. Nah, biaya perolehan ini mengatur terkait dengan tarif yang nanti harus dilakukan ketika seseorang itu mengurus kepemilikan atas tanah dan bangunan. Nah, misalkan ketika mau menerbitkan sebuah sertifikat tanah, misalkan ya. Nah, maka di sini nanti salah satu syaratnya harus membayar BPHTB. Nah, hal-hal inilah yang kemudian digunakan pemerintah sebagai sebuah salah satu pendapatan yang akan mengisi APBN negara. Nah, tapi lain cerita dengan pajak daerah. Ya, di mana pajak daerah itu nanti
juga didampingi oleh retribusinya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita mengenal dua hal ini, kita harus bisa membedakan mana pajak daerah dan mana retribusi daerah. Karena memang sifatnya beda. Ya. Kalau kita gunakan dasar hukumnya, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 18 awalnya tahun 97. Ya, kemudian perubahan terakhir itu terjadi tahun 2000 kemarin. Ya, terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, oleh karena itulah maka kita nanti akan mengenal beberapa konteks yang menyertai terkait dengan pajak daerah itu. Yang pertama, karena kita bicara daerah, maka kita mengenal yang namanya daerah otonom. Nah, daerah otonom itu terjadi karena pemerintah sedang menerapkan prinsip otonomi daerah. Jadi daerah diminta untuk memiliki swadaya sendiri terkait dengan anggaran pendapatan dan belanjanya, APBD-nya. Ya, karena APBD itulah nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk penguatan kemandirian suatu daerah. Sehingga pemerintah itu mengurangi yang namanya bantuan. Mengurangi yang namanya bantuan supaya ketergantungan terhadap bantuan itu semakin berkurang. Nah, oleh karena itu nanti daerah dijadikan daerah otonom yang mampu untuk mengelola sumber dayanya sendiri yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan APBD-nya tadi. Nah, kemudian selain daerah otonom kita juga mengenal istilah daerah pajak. Ya. Kalau daerah pajak itu adalah suatu wilayah yang mana dihuni oleh wajib pajak yang melakukan berbagai jenis pembayaran pajak, terutama yang pajak daerah, sesuai dengan jenis-jenis pajak daerah yang berlaku. Ya. Nah, di situ nanti kita mengenal ada wajib pajak orang pribadi atau juga wajib pajak orang badan, yang mana melakukan aktivitasnya di daerah tersebut sehingga dikenakan ketentuan untuk melakukan pembayaran pajak daerah karena masuk dalam zona daerah pajak. Nah, yang dimaksud dengan badan kalau begitu apa? Oh, berarti kalau badan itu sekumpulan orang atau modal yang digunakan menjadi satu kesatuan usaha yang memiliki sebuah legalitas usaha yang jelas. Berbentuk perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, ya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dapen, persekutuan, dan seterusnya. Ya, itu semua merupakan suatu lembaga atau suatu institusi usaha. Nah, masing-masing itu memiliki ketentuan perpajakannya. Ya. Disebut dengan pajak penghasilan badan. Namun nilai tarifnya memang tidak sama, tergantung dari jenis badan yang ada. Ya. Karena memang dasar aturan untuk pengenaan pajaknya masing-masing beda. Contohnya adalah koperasi dengan BUMN, itu aja. Apalagi dengan CV atau PT. Nah, itu jelas beda untuk penentuan tarif pajaknya. Nah, oleh karena itu kita hanya mengenal bahwa semua organisasi yang memiliki nama, memiliki status, maka itu disebut dengan badan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran pajak badan. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada istilah subjek pajak. Ya, subjek itu berarti siapa yang menjadi wajib pajaknya, gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa orang pribadi atau badan, ya. Karena kita bicara pajak daerah, maka orang pribadi dan badan yang kena pajak daerah. Ya, nanti apa aja pajak daerah kita lihat ya. Nah, semuanya karena dia menjadi subjek pajak, maka dia merupakan seorang wajib pajak. Ya. Subjek itu adalah letak dari aktivitas yang dilakukan. WP-nya itu adalah orang pribadi yang berada pada badan atau lembaga tersebut yang memang sudah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, sekarang bicara tentang beberapa jenis pajak dan objek pajak, ya, di dalam daerah itu sendiri dipisah menjadi dua. Ya tadi pajaknya aja dipisah jadi dua, negara sama daerah, daerah pun nanti dipisah jadi dua, yaitu daerah di pajak provinsi dan daerah di pajak kabupaten atau kota madya. Yang masuk kategori pajak provinsi apa? Yang setiap tahun kita bayarkan itu pajak kendaraan bermotor, ya, PKB. Ya, itu setiap tahun kita bayarkan dan itu nanti masuk kategori pajak provinsi. Ya, dia masuk kategori pajak daerah, bukan pajak pusat, tetapi daerah provinsi, sehingga Dinas Pendapatan nanti akan menyetorkan penghasilan atas pembayaran pajak itu ke provinsi. Ya. Kemudian selain itu juga ada bea balik nama kendaraan bermotor. Ya. Bagi yang sudah pernah melakukan ini tentunya tahu ya bea balik nama itu apa. Nah, di situ juga ada biaya BPN. Ya. Maka itu masuk kategori pajak provinsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, bahan bakar itu selain kena PPN, dia juga kena pajak bahan bakar karena dia merupakan suatu zat yang istimewa yang di luar jenis zat barang yang lain. Ya. Sehingga dia dikenakan pajaknya double. Yang pertama PPN, yang kedua adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, nah, air permukaan. Ini kalau kita mau jujur, ya, sebenarnya ketika kita itu melakukan pemasangan pompa air dan kita mengambil air dari air tanah, air bawah tanah, itu sebenarnya ada ketentuan pajaknya karena kita sudah menggunakan kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang mana itu harus dilakukan pembayaran pajak. Ya. Karena kalau tidak dilakukan pembayaran pajak, berarti itu bukan kekayaan alam milik Indonesia. Nah, karena itu masih milik Indonesia, maka ya wajib dikenakan ketentuan pajaknya. Ya, itu nanti ada. Tapi ya jarang sekali ada orang yang mau berproses di hal-hal seperti ini. Tapi sebenarnya ini tetap ada. Hanya baik itu petugas pajaknya atau wajib pajaknya yang memang enggan untuk melakukan pembahasan hal tersebut, sehingga seringkali kita tidak pernah mengetahui bahwa pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah itu merupakan suatu objek pajak. Nah, itu pajak provinsi. Kemudian yang pajak kabupaten atau pajak kota, itu terdiri hal yang memang biasanya itu ya berada di wilayah kabupaten atau kota di daerah perkotaannya. Hotel, ya, restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, dan lain sebagainya masih ada. Nah, masing-masing nanti bisa dicek tarifnya berapa, ya, yang mana itu semua sebenarnya dikalikan atau dipengalinya adalah pendapatan di masing-masing. Hotel ya hotel, restoran-restoran, hiburan-hiburan, dan seterusnya. Nah, sehingga seringkali dia disebut dengan pajak tunggal. Pajak tunggal itu artinya satu tarif, sehingga ketika dia dikenain tarif sebesar X persen misalkan, ya sudah, berarti nanti tinggal dikalikan aja. Nah, maka itu disebut dengan nama pajak tunggal, karena memang tidak ada tarif ganda yang diberlakukan di situ. Nah, rata-rata aspek perpajakan itu seringkali mengalami perubahan jumlah atau kenaikan. Namun ada juga beberapa yang agak lama ini tidak ada perubahan kenaikannya ya. Ya, misalkan PKB, pajak kendaraan bermotor. Insya Allah itu belum ada kenaikan, ya, udah lama banget itu. Nah, itu. Kemudian BBN, ya, kendaraan bermotor, ya itu masih relatif baru juga perubahannya. Pajak bahan bakar, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Nah, tarif masing-masing ada di situ. Ya, pajak hotel 10%, restoran, dan seterusnya. Nah, itulah tarifnya. Sehingga dari tarif itulah nanti kita bisa mengetahui bahwa
dari setiap uang yang kita bayarkan untuk kegiatan yang ada di masing-masing ini, maka sekian persennya itu merupakan pajak. Nah, jadi ya gitu. Tidak sepenuhnya itu masuk sebagai pendapatan dari usaha tersebut. Nah, kemudian ketika tadi sebagian sudah mengalami kenaikan, sebagian lagi belum, itu karena apa? Ya, karena memang ketentuan atas penggunaan dana dari aspek perpajakan tersebut. Ya, kalau dalam penggunaan dananya itu sifatnya adalah continuation atau berkesinambungan terus, biasanya kenaikan tarif pajaknya itu agak cepat ya, atau kalau nggak begitu ring kenaikannya itu tinggi ya. Ya, contohnya ini misalkan tarif kendaraan bermotor itu ya, yang semula itu 5%-an itu kemudian menjadi 10%, apalagi kalau progresif atau kepemilikan yang kesekian begitu kan, nanti nilai pajaknya semakin tinggi. Wah, karena ini adalah pajak kota, pajak daerah, maka bisa jadi nilai per daerah itu beda-beda. Di Ponorogo misalkan dengan kendaraan yang sama tarifnya akan beda dengan di Jogja misalnya. Karena masing-masing daerah itu memiliki kewenangannya sendiri. Semakin besar PAD suatu daerah, maka tarif dari kendaraan itu semakin rendah. Dan sebaliknya. Nah, jika misalkan ada yang mengalami proses mutasi, nah disinilah nanti yang biasanya dikenain biaya agak tinggi. Karena mutasi itu kan artinya membawa pajak di suatu daerah ke daerah lain. Nah, oleh karena itu biasanya di sini kenaikannya terjadi kayak saat ini. Yang semula dulu itu cuma 10%, kemudian naik 2 kali lipat jadi 20%. Selain itu juga bahan bakar. Tapi ini tidak kelihatan gitu ya. Karena memang bukan di wilayahnya wajib pajak seperti kita. Tapi itu sudah di wilayahnya pihak pengelola usahanya. Sehingga kita tahunya sudah tertentu harga jual ya, yang kita terima untuk jualan barang itu. Nah, yang lain juga begitu ya, pajak parkir, pajak mineral, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika semua aspek perpajakan itu sudah kita ketahui, sekarang bagaimana pengelolaannya? Karena tadi ada dua, yaitu provinsi sama kabupaten kota gitu ya. Ya, maka kita nanti lihat satu persatu. Kita coba lihat terkait dengan bagi hasil pajak provinsi. Kenapa kok ada bagi hasil? Ya karena tidak semua pajak itu digunakan untuk satu objek. Kalau dulu mengatakan bahwa pajak itu dipakai untuk pembangunan. Nah, pembangunan itu, pemerataan pembangunan itu, ya tentunya tidak sepenuhnya dipakai untuk melakukan itu semua. Tetapi juga dipakai untuk menjaga supaya aspek keuangan yang dipakai untuk membangun itu aman. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga sifatnya adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan. Nah, itulah tujuan dari bagi hasilnya. Sehingga di situ ada nanti mekanisme bagi hasil dalam bentuk persentase. Kabupaten kota dalam membiayai fungsi pelayanan pada masyarakat. Nah, dipakai untuk operasional dalam pelayanan, itu juga bagian dari pajak. Atau dipakai juga untuk distribusi dari provinsi ke kabupaten atau kota. Nah, kemudian kalau dibuat distribusi, maka tarif dari masing-masingnya seperti ini. Ya, ini dari provinsi ke kabupaten atau kota. PKB ya 70%. Ini pembagiannya ya. Nah, ini pembagiannya. Karena PKB tadi masih masuk pajak provinsi, maka 70% itu nanti masuk ke provinsi, yang 30% masuk ke kabupaten kota. BBM juga begitu, bahan bakar juga begitu. Kalau pajak air permukaan tuh 50-50 ya, pembayar. Nah, ini pajak rokok ini agak besar. Jadi 30% masuk ke provinsi, yang 70% masuk ke daerah. Nah, ini ketentuan terkait dengan beberapa objek pajaknya.
Nah, kemudian untuk menarik perhatian pihak wajib pajak, itu biasanya dari Dirjen Pajak itu selalu merevisi beberapa mekanisme untuk pelaporan maupun pembayaran pajaknya supaya lebih mudah untuk dilakukan. Nah, salah satu mekanisme yang dipakai namanya adalah earmarking. Earmarking. Ya, yaitu menciptakan sebuah tata pemerintahan yang sehat atau disebut dengan nama good governance, ya, dan juga otomatis terjadilah clean government. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif di dalam kepemerintahan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka fokus untuk penerimaan pajaknya itu bisa lebih jelas. Makanya menerbitkan IMAK, ya, seringkali disebut di IMAK, ya. Karena earmark itu dipakai untuk mencoba mendengarkan suara-suara dari wajib pajak terkait dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Jika di situ positif, berarti jumlah pajak yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan hal-hal yang menjadi objek pajak. Nah, sehingga secara tidak langsung hasil pembayarannya nanti bisa dinikmati masyarakat. Nah, ketentuan dalam IMEK tersebut seperti ini. 10% dari penerimaan PKB dialokasikan untuk pemeliharaan pembangunan jalan. Jadi ada persentase tertentu dari setiap pembayaran pajak itu yang sebenarnya teralokasikan untuk pembangunan. Nah, nanti pembangunan di sisi apa, di sektor apa, nah itu yang beda-beda. Ya, PKB tadi untuk sarana transportasi umum. Kemudian kalau rokok itu untuk kesehatan dan penegakan hukum, ya, dan seterusnya. Pajak penerangan jalan ya untuk perawatan penerangan jalan. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa memastikan bahwa setiap pembayaran untuk jenis pajak daerah tertentu itu nanti juga akan kembali lagi ke daerah dalam posisi hal yang berdekatan dengan pembayaran pajak kita. Misalkan kita membayar pajak hotel, ya sudah berarti nanti akan kembali ke hotel dalam bentuk subsidi apa begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian dalam prosesnya yang namanya pajak atau mungkin retribusi sekalipun, ya, ada kalanya terjadi penunggakan. Nah, kalau terjadi penunggakan, maka berarti pemerintah itu mengakui adanya piutang karena ada pajak atau retribusi yang belum terbayar. Namun, itu kan tidak bisa dilaporkan selamanya. Ada suatu kala ketika nanti harus dihapus piutang retribusi atau dianggap kedaluarsa. Ya, kalau seperti ini biasanya teknisnya itu kembali ke pemerintah daerah, kepala daerah ya, yang menentukan, kabupaten dan bupati, ya, gubernuran itu ya provinsi. Nah, maka nanti pemerintah akan menentukan lewat kepala daerah masing-masing. Nah, kemudian piutang yang tidak mungkin ditagih karena untuk menagih kedaluarsa itu baru bisa dihapus. Ya, harusnya itu ditagih bulan Desember. Tetapi sampai Januari belum ketagih juga, berarti itu sudah kedaluarsa sehingga bisa dihapuskan. Ya. Penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa itu dengan keputusan masing-masing gubernur, bupati atau wali kota. Dia ada surat keputusan yang digunakan sebagai dasar penghapusan. Nah, sehingga tata cara penghapusannya gimana? Kalau secara prosedur sebenarnya sama dengan penghapusan piutang di akuntansi pada umumnya. Ya, tetapi karena ini adalah perpajakan, berarti ya harus mengikuti aturan pemerintah daerah. Ya, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Nah, sekarang apa bedanya retribusi dengan pajak? Ya. Kalau pajak itu tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa merupakan iuran wajib dari masyarakat yang dapat diterimakan secara tidak langsung untuk kepentingan masyarakat tersebut. Nah, sedangkan retribusi gimana? Retribusi adalah suatu pungutan
yang dilakukan kepada satu pihak yang melakukan pencarian usaha pada suatu wilayah. Sehingga kalau kita lihat retribusi itu seringkali dikenakan pada usaha dagang, jadi retribusi dagang. Selain itu juga ada retribusi parkir, ya, dan yang lainnya. Nah, sehingga secara garis besar itu dikelompokkan jadi beberapa. Yang pertama namanya retribusi jasa umum, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk dinikmati oleh semua wilayah di daerah tersebut. Ya. Jadi pemerintah daerah itu nanti akan memberikan fasilitas kepada masyarakat di mana pembangunan fasilitas itu bersumber dari retribusi yang dibayarkan di wilayah tersebut. Sehingga kalau kita kenal pajak itu tidak punya nilai manfaat langsung, kalau retribusi itu sebaliknya, dia punya nilai manfaat langsung. Ya. Nah, oleh karena itulah maka retribusi itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama tadi ya retribusi jasa umum. Yang kedua adalah retribusi daerah atau retribusi pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas aktivitas jasa atau dagang dikurangnya yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau pada. Jadi ketika yang bersangkutan itu sudah diberikan wilayah ya, untuk melakukan suatu usaha, maka atas usaha itu nanti harus dikenai retribusi. Karena retribusi itu nanti nilainya akan balik lagi untuk dinikmati pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha tersebut. Itu retribusi daerah. Kemudian ada juga komponen-komponen dalam retribusi daerah itu. Ya. Apa komponennya? Ada retribusi jasa usaha, ada retribusi perizinan. Ya. Nanti silahkan dibaca ya untuk definisinya. Ya, kalau sekilas kita sebut retribusi jasa usaha itu karena adanya pihak swasta yang ikut mencari hasil dengan melakukan aktivitas usaha di satu daerah. Ya. Nah, sehingga di situ dikenakan retribusi jasa usaha. Perizinan tertentu juga begitu, yaitu izin kepada orang pribadi atau badan yang mana dipakai untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan, kegiatan ruang, penggunaan sarana prasarana dan yang lain supaya lingkungan tetap terjaga. Jadi ketika pemerintah daerah itu memanfaatkan suatu lingkup ruang, ya, ruang dalam hal ini adalah sebuah wilayah dari satu daerah tersebut yang memang digunakan untuk sebuah aktivitas. Maka di situ nanti muncul retribusi perizinan tertentu. Contoh kalau di Purwokerto misalkan bangun warung angkringan, gitu ya. Nah, kita misalkan menata suatu daerah, suatu wilayah yang semula tidak terjamah, kita tata dengan benar, akhirnya dikasih akses masuk, di situ dikasih usaha angkringan, maka kemudian setiap hari di situ mengalami hasil usaha yang signifikan. Nah, atas hasil usaha itu maka muncullah retribusi perizinan tertentunya. Nah, oleh karena itulah maka retribusi daerah itu dikelompokkan dalam berbagai jenis seperti ini ya. Retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, cetak KTP, pemakaman, parkir, pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jadi kalau pajaknya memang tersendiri, tapi retribusinya juga ada. Terutama kalau ada pengujian. Misalkan pengujian ini KIR itu ya, kelayaan dari kendaraan tersebut untuk jalan, pengujian dari uji emisinya dan lain sebagainya. Ya, itu pengujian kendaraan bermotor. Retribusi alat pemadam kebakaran. Nah, ketika melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran itu nanti biasanya kena retribusi. Penggantian biaya cetak peta, ya pengujian kapal perikanan, nah, itu ada di undang-undang pajak ya. Jadi sebenarnya walaupun istilah itu kok aneh, kita belum pernah menemukan, itu udah nggak apa-apa. Ya itu hanya sekedar tahu dulu aja. Ya, kalau ini tadi kan retribusi daerah, dan ada retribusi jasa usaha.
berarti terkait dengan aktivitas usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga. Ya. Pemakaian kekayaan daerah, grosir, pelelangan, terminal, parkir, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tempat yang digunakan untuk aktivitas itu bukan milik sendiri, tetapi milik pemerintah, terutama pemerintah daerah. Maka di situ harus muncul retribusi karena memperoleh hasil atas tempat yang digunakan tersebut. Kemudian juga retribusi perizinan tertentu, jadi ini khususnya izin trayek, izin gangguan, jual minuman beralkohol, IMB, itu disebut kategori perizinan tertentu. Nah, kemudian objek dari retribusi daerah ada beberapa. Yang pertama jasa umum, ya, yaitu pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan yang dinikmati baik secara pribadi maupun ada. Kemudian retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu yang tadi juga sudah itu ya. Nah, kemudian kalau bicara objek pasti ada subjek ya. Nah, kalau begitu subjek retribusi daerah itu siapa? Itu tadi retribusi jasa umum, jasa usaha, ya, perizinan tertentu. Itu semua kategorinya subjek. Nah, subjek. Jadi subjek itu siapa yang kemudian menggunakan, gitu ya. Kalau objek itu siapa yang melakukan pembayaran. Nah, kemudian ada beberapa prinsip dasar-dasaran atas penerapan tarif retribusi daerah itu ya. Yang pertama, retribusi jasa umum itu berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Nah, namanya juga jasa umum ya. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh aspek keadilan aja. Sehingga mungkin ada beberapa komponen dari pembayaran jasa retribusi daerah itu yang kita nonaktifkan, sehingga yang diterima itu yang umum saja. Kalau jasa usaha beda lagi. Kalau jasa usaha berarti semua jenis aktivitas jasa usahanya. Ya, selama itu diperoleh untuk mendapatkan keuntungan, maka dia merupakan objek. Kemudian retribusi perizinan tertentu, ya tujuannya untuk ya ini menghentikan ya, menghentikan adanya suatu penghentian suatu unit usaha. Nah, karena berhenti maka nggak ada penghasilan, nggak ada pajak. Nah, maka dari itu perizinannya disesuaikan lagi. Ya, contohnya ini karaoke misalkan gitu ya. Yang tertentu aja sih memang. Maka kemudian dihidupkan lagi si karaoke itu. Nah, atas proses itu maka disebut dengan nama perizinan ya, perbaruan perizinan, itu ada retribusi perizinan. Nah, inilah beberapa kondisi yang ada ya. Kita bicara normatif dulu aja secara pengertian ya terkait dengan itu. Nanti lebih jauh coba dilihat tarif dari masing-masing. Nah, tentunya beda-beda gitu ya. Tentunya beda-beda. Sehingga paling tidak kita tahu dulu pengertiannya seperti apa, tujuan pajak itu nanti digunakan untuk apa, dan yang terakhir itu tarif. Insya Allah semua pajak daerah maupun retribusi daerah itu menggunakan tarif tunggal. Kayak APBN, tarifnya 10%. Ya sudah 10% semuanya. Nah, tarifnya tunggal. Ya. Sehingga nanti bisa dilacak lebih jauh tarif untuk retribusi daerah dan tarif untuk pajak daerah. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas terkait dengan pajak negara dan pajak daerah. Oke, monggo silakan kalau ada yang didiskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo Mas. Minggu depan kan UAS ya, Pak? Itu nanti sampai ngirim soalnya kira-kira kapan ya, Pak? Sore atau malam? Sesuai dengan waktu kuliah saja. Kalau instruksi dari prodi. Cuman kalau saya itu biasanya kesepakatan kelas.
Jadi nanti kita lakukan kesepakatan bersama saja. Waktu untuk ujiannya kapan? Yang penting di rank antara tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari. Di rank tanggal itu. Untuk penentuan harinya, monggo silakan melakukan kesepakatan kelas dulu, termasuk jamnya. Ya. Sehingga nanti saya tinggal dikabarin aja, Pak, kami sepakat untuk melakukan pengujiannya itu, misal nggak malam ya, mungkin pagi. Ahad, Pak, misalkan gitu ya. Ahad mulai jam 8, oke. Tinggal ditentukan aja nanti Ahad tanggal 23 atau Ahad tanggal 30. Ya, silakan. Ya, monggo. Materinya setelah UTS nggih, nanti untuk UAS. Jadi setelah UTS kemarin aja. Jadi sebelum UTS ya tidak apa-apa, tidak perlu dipelajari. Setelah UTS saja nanti dipelajari lagi. Ya, setidaknya walaupun soalnya itu masih kita lakukan secara daring seperti ini, tapi kalau kita sudah memiliki bahan, setidaknya kan tinggal ngambil gitu ya, tidak perlu mencari-cari lebih lama lagi. Mumpung kita masih bisa ngerjakan soalnya di rumah ya, nggak tahu nanti semester depan atau semester depannya lagi atau suatu saat pasti ya kembali normal. Ya, saya yakin itu. Cuman waktunya itu kapan ya memang belum tahu. Ya mumpung masih bisa ngerjakan di rumah, masih bisa open book. Kalau udah ke kampus nanti ya close book lagi kayak biasanya. Mumpung masih bisa open book, open web, open apapun ya. Silahkan dilakukan semaksimal mungkin. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Tadi kan membahas retribusi ya, Pak. Jadi secara makna simpelnya itu pungutan ya, Pak? Ya, sama dengan pungutan. Beda dengan pajak. Kalau pajak itu kewajiban. Ya. Berarti Kalau retribusi itu pungutan. Iya, sama. Dilarang berarti ya? Tidak, karena itu yang dilegalkan oleh pemerintah. Oh, yang dilarang itu kalau pungli. Kalau pungli dilarang ya. Pungutan liar artinya tidak ada dasar aturannya, kemudian dilakukan oleh pihak yang bukan menjadi tugasnya, gitu ya. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau pungutan itu resmi, maka dan ada dasar undang-undang yang mengaturnya, maka itu legal. Biasanya contohnya kayak gimana, Pak? Contoh yang pernah kita lihat gitu, Pak. Untuk apa? Yang retribusi. Banyak. Parkir itu termasuk kategori retribusi. Partai. Ya, pernah parkir? Oh, parkir. Oh iya, Pak. Iya. Parkir retribusi. Atau gini, coba, tapi biasanya malam sih ya. Pegawai dinas pasar. Ya. Karena retribusi itu seringkali memang dilakukan oleh dinas pasar yang melakukan penarikan. Itu kalau malam, kalau misalkan nanti ini aja, sesekali itu ngopi di jalan Cokroaminoto ya, Maliorogo katanya gitu ya. Malioboro-nya Ponorogo disingkat Maliorogo. Itu coba sekitar jam biasanya itu antara Ba'da Isya lah ya, antara jam 7:30 sampai jam 9 itu petugas dinas pasar itu keliling. Dia membawa karcis, ya, seperti karcis lah ya. Nah, itu adalah bukti dari pembayaran retribusi. Nanti karcis itu diserahkan kepada orang yang jualan, kemudian orang yang jualan nanti melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Itu masuk kategori retribusi pedagang kaki lima. Ya, karena memang menjadi objek retribusi juga. Kayak kalau untuk waktunya setiap hari, Pak ya? Waktunya itu setiap hari, tetapi dilakukan pada objek yang berbeda karena pembayarannya itu sebulan sekali. Ya.
Setiap hari itu kan keliling. Jadi kan namanya pedagang segitu banyaknya kan nggak mungkin selesai satu hari kan. Karena petugas yang melakukan pekerjaan itu kan juga nggak banyak. Nah, akhirnya mungkin satu hari di HOS Sakuraminoto, satu hari lagi di Ayani, satu hari lagi mungkin begitu, termasuk ke pasar. Nah, di pasar. Pedagang-pedagang yang ada di lapak-lapak pasar itu merupakan salah satu objek retribusi juga, retribusi pedagang pasar. Itu ada. Masih banyak lagi contoh-contoh retribusi. Kalau secara real ya. Tapi ya tergantung keberadaannya. Kalau memang itu ada, ya menjadi objek. Kalau nggak ada, ya tidak. Kalau kas itu retribusi juga, Pak? Kas Apa kelas itu? gitu. Kas. Apa itu? Kas Uang, apa? uang kas kelas gitu. Nggak terlalu jelas. Apa Mas? Uang apa? Uang kas, Pak. Uang kas. Uang kasnya siapa? Kelas, kayak kelas ataupun kayak biasanya kan di SPB gitu, Pak. Oh, beda. Beda. Jadi kita kembali lagi ke pengertian retribusi, ya. Retribusi itu adalah sesuatu yang memang perlu dibayarkan akibat adanya suatu aktivitas yang memanfaatkan fasilitas umum. Pasar itu fasilitas umum. Trotoar, tempat angkringan itu fasilitas umum. Terminal, fasilitas umum. Nah, karena itulah maka dia kena retribusi karena dia memanfaatkan fasilitas umum itu untuk aktivitas usaha, yaitu jualan. Nah, sedangkan kalau kita sekolah, beda. Sekolah itu kan sekolahan, dia merupakan fasilitas privat, sekolahan itu. Saya sebut privat karena tidak semua orang bisa melakukan aktivitasnya di situ. Tapi kalau di trotoar, ya semua orang boleh, kan begitu loh. Tapi kalau sekolahan kan tidak. Karena kalau sekolahan yang bisa memanfaatkan adalah orang-orang yang sudah melalui proses seleksi sekolahnya. Nah, sehingga dia bukan kategori retribusi. Ya, bukan. Dia juga bukan retribusi pajak, bukan, karena tidak masuk di definisi keduanya. Nah, kecuali begini, kecuali ada pedagang yang kemudian memanfaatkan zona parkir sekolah, misalnya begitu. Nah, zona parkir sekolah itu bisa juga diakses oleh penduduk sekitar untuk melakukan aktivitas. Nah, seperti itu masuk kategori pungutan retribusi tadi. Oke, beda. Ya. Oke, ada lagi mungkin. Kalau untuk ini Pak, jalan, misalkan jalan di kampung itu jalannya habis dibenerin. Nah itu nanti kalau mau lewat itu nanti harus bayar sekian gitu, mungkin beberapa bulan atau itu harus izin dulu atau gimana juga gitu ke pihak yang berkaitan untuk itu atau gimana Pak? Jalan itu kan merupakan fasilitas umum. Ya. Selama jalan itu sebenarnya ada beberapa kelas jalan sih ya. Ada kelas jalan tertinggi itu ada di jalan tol. Ya, makanya dia berbayar. Ya, karena memang ada pengecualian khusus untuk jalan tol. Nah, sehingga dia berbayar. Tapi selain jalan tol, tidak ada ketentuan untuk melakukan pembayaran ketika melewati wilayah tersebut. Nah, seandainya misalkan ada di jalan kampung gitu ya, wah ini barusan dicor loh, cornya itu menghabiskan uang anggaran desa misalkan begitu ya, banyak sekian puluh juta misalkan begitu. Nah, tolong nanti yang lewat di situ ngisi kotak infak misalkan begitu, bisa apapun namanya lah. Yang penting di situ ada petugas atau ada tempat yang dipakai untuk naruh pembayarannya. Nah, itu sama dengan ini. Ketika kita masuk di toilet,
Kemudian di situ ada kotak yang dipakai untuk naruh uang ketika kita habis menggunakan fasilitas toilet itu. Nah, sebenarnya uang itu apa? Kan begitu kan? Tidak, itu bukan retribusi, dia juga bukan pajak. Tetapi itu adalah iuran. Ya, beda lagi. Itu iuran. Ya, hampir sama dengan misalkan arisan RT gitu ya. Arisan RT ya karena nanti arisan, dapatnya giliran, kemudian nanti berada di anjang sana rumah sini, rumah sana, dan tidak mungkin ketika masuk ke satu rumah orang itu tidak disuguhi apa-apa, kan tidak mungkin. Nah, sehingga untuk mengganti semua biaya penjamuan itu, maka melakukan iuran warga yang dipakai untuk makan bersama, pindah-pindah tempat dengan nama arisan. Nah, kemudian di jalan juga begitu, ada kota infak, kota iuran atau kota apa namanya. Nah, itu sebenarnya adalah iuran warga yang digunakan untuk mungkin perbaikan, gitu ya. Karena itu tadi adalah jalan desa yang bertanggung jawab atas kondisinya itu juga desa, dan desa tidak selalu memiliki anggaran untuk perbaikan jalan desa, maka supaya pasti ada dana untuk perbaikannya, diadakanlah iuran. Nah, jadi iuran itu sebenarnya ya digunakan sendiri dari masyarakatnya sendiri, sehingga dia tidak masuk ke sebuah lembaga resmi yang berwenang untuk menangani pungutan, ya, seperti pajak daerah maupun retribusi daerah. Jadi beda. Jadi dilihat dari siapa pelakunya, dilihat untuk apa kepentingannya, itu sudah bisa membedakan mana iuran, mana zakat, mana pajak, dan mana retribusi. Ya, jadi begitu. Harus dibedakan ya. Jadi harus paham ini kriteria pembedanya. Itu iuran, Mas. Oh iya, Pak. Yang tidak boleh itu pungli, pungutan liar. Nah, itu nggak boleh. Pungutan liar itu gimana? Pungutan liar itu adalah suatu dalam tanda kutip paksaan, gitu ya. Jadi setengahnya maksa itu loh, untuk melakukan suatu pembayaran kepada pihak yang bukan petugas yang seharusnya dan tidak dikelola secara profesional dalam penggunaannya. Kalau pernah ini ya, sekarang sudah mulai bersih karena ada tim yang namanya Saber Pungli itu ya, yang meliputi banyak pihak, salah satunya adalah kepolisian, kejaksaan, ya pemerintah daerah. Nah, itu tugasnya memang mencari-cari suatu pungutan yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau zaman dulu ini loh, ya paling sering itu ya mohon maaf itu bukan menjelekkan satu lembaga ya, ini hanya realitas saja, yaitu kepolisian lalu lintas. Nah, mungkin pernah dengar atau mungkin pernah ngalami itu ya, ya ada kesalahan, kemudian polisi menghentikan, kemudian akan melakukan tilang, dan karena kita merasa tilang itu ribet, ya tolong deh Pak, nggak usah ditilang, ada biaya berapa. Nah, adalah mau ya dari polisinya itu untuk menyampaikan ya sudah 50.000 aja. Kalau tilang ini nanti nilainya 300.000 loh. Nah, jadi begitu. Nah, pembayaran itu sebenarnya kan bukan tilang karena tidak ada bukti apapun. Kalau tilang jelas, berarti ada surat tilang ini, berapapun nilainya. Tapi karena 50.000 itu ya hanya ini inisiatif dari satu pihak, maka itu tidak ada bukti. Nah, inisiatif itu nggak ada dasarnya. Tetapi karena mungkin dirasa lebih murah atau lebih mudah, maka terpaksa ataupun tidak dibayarlah 50.000 itu. Nah, itu sebenarnya sudah masuk kategori pungli, ya, pungutan liar. Parkir, jelas parkir itu tarifnya. Nah, itu ya.
misal ya di Ponorogo aja dah, parkir untuk motor ya harusnya tarifnya itu 500 rupiah. Ya kalau kita mau sedikit sedekah 1.000 lah, ya, kita kasih 1.000. Tapi kadang kita kasih 2.000 nggak dijujulin. Ya pernah ngalami nggak? Kasih 2.000, petugas parkirnya hanya bilang, "Gih," atau kalau nggak gitu diam aja sambil niup sempritan, ya. Atau malah fokusnya untuk ngabani yang mau parkir lainnya. Nah, atau mobil, parkir di alun-alun pas ada acara, tarifnya 10.000. Nah, ini ya, mobil kok parkir tarifnya 10.000. Padahal menurut ketentuan parkir itu tarifnya 2.000. Nah, berarti yang 8.000 apa? Ya, itulah yang disebut dengan nama pungutan liar. Ya, jadi suatu tarif yang dibebankan atas suatu hal di luar dari ketentuan yang resmi, itu namanya pungli atau pungutan liar. Nah, itu yang memang tidak boleh. Karena kalau kita mau melakukan aktivitas hal-hal seperti itu, yang pertama harus jelas itu adalah jenisnya. Itu kategori jenis apa? Pajak, retribusi, iuran, atau apa? Kedua, harus ada ketentuan resminya. Ya. Ketentuan resminya itu menggunakan aturan apa? Keputusan bupati, atau peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Nah itu harus jelas. Sehingga dasarnya aktivitas tersebut sudah benar-benar nyata. Nah, di luar itu semua, itu masuk kategori pungutan liar. Dan itu tidak diperkenankan. Itu nanti sekarang hukumannya berat itu ya. Hukumannya berat. Oke, monggo yang lain, silakan. Oke, kayaknya sudah. Ya kalau nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo loh ya. Kita itu diskusi tidak hanya di forum kelas seperti ini aja. Jadi nggak usah, wah ini, setelah ini sudah selesai kelasnya, nggak bisa diskusi. Nggak apa-apa. Grup itu jangan dihapus. Kalau nanti sudah selesai UAS ya. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang berbeda, tetapi dengan anggota yang sama. Sudah, nanti tinggal dibalik nama aja grupnya. Yang semula pengantar akuntansi, semula perpajakan, semula apa, dibalik nama. Kita dulu kan juga begitu ya, Mbak Kris Monika kemarin itu yang ketua kelasnya. Ya, jadi untuk diskusi itu tidak harus di forum kelas, tidak. Di grup itu saya lebih suka. Karena satu orang bertanya, semua yang ada di situ akhirnya tahu. Atau kalau agak private, ya monggo lah, nggak enak Pak di grup. Monggo, silahkan di WA saya langsung. Silahkan. Ya, kapanpun itu, selama nanti saya sudah ada waktu untuk membalasnya, ya pasti saya balas. Oke, mungkin begitu ya yang bisa kita bahas malam hari ini. Next pertemuan kita nanti ujian. Jadi Mbak Kris Monika, sekali lagi saya minta bantuannya nanti untuk dikoordinasi semuanya terkait dengan waktu dan jam ujian yang pasti nanti mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari. Monggo lah. Mau di malam hari, kayak mau di Ahad, kayak mau di Sabtu, monggo. Yang penting semua bisa mengerjakan secara bersama-sama. Karena waktu kita itu nanti tidak panjang ya. Jadi tidak sama dengan tugas. Kalau tugas mungkin beberapa hari, tetapi kalau ujian tetap kita menggunakan hitungan jam. Sehingga dipastikan semua anggota kelas itu nanti bisa mengikuti. Ya, saya tidak mau kejadian kayak di semester kemarin, ya. Ketika saya tidak bisa memberi nilai atau ketika nilai yang saya sampaikan itu kurang sesuai, kurang baik,
gara-garanya ketika saya mencari jawaban ujiannya memang nggak ketemu. Nah, ketika dikonfirmasi, iya Pak, saya belum mengerjakan, boleh nggak menyusul? Boleh nggak? Nah, jangan ya. Lebih baik sepakatan aja semuanya, kapan bisa bersama-sama mengerjakan, kemudian gunakan hari itu untuk ujian. Ya semua mata kuliah, enggak hanya Pak Arif aja, monggo yang lain juga begitu. Yang penting sepakat dulu. Itu ya Mbak Monika yang minta tolong nanti ya Mbak ya. Iya Pak, siap, insya Allah. Oke, mungkin begitu yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk diskusi berikutnya monggo nanti lewat WA saja ya, saya dikabari terkait dengan perkembangan jadwal kuliahnya, jadwal ujiannya. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat istirahat ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.